Itu angkanya angka bahasa Arab. Ini pembukaannya sering. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala riwayat dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala berkata dia qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin asobahu. Kita ulangi balik ke belakang. La yatamannayanna, jangan berharapkan sangat, berharapkan ahadukumul mauta, salah seorang kamu akan mati lidurrin, karena ada halangan asoba yang mengenakan diri. Fa'in kana apabila adalah labudda fa'ilan mesti dia berbuat falyakul hendaknya dia katakan Allahumma ya Allah ya Tuhanku ahyini hidupkan aku maka natil hayatu selama hidup itu khairan li baik untuk saya wa tawaffani dan matikan saya zakanatil wafatu apabila mati itu khairan li lebih baik untuk saya. Muttafaqun Bukhari Muslim. Kalau saya tanya siapa yang mampu baca langsung terjemahkan. Coba ya. Kalau belum mampu saya ulang sekali. Ya, ntar gantian. Yang udah mampu duluan baca. Kira-kira 4-5 orang udah bisa, baru kita pindah. Ya, hadis berikutnya. Jadi semua pintar. Kalau ada yang lupa, ya, tandai. Minta mau tanya nih. Mau tanya teman, tanya siapa? Tandai ya. Ya. Wa an Anasin radhiyallahu anhu riwayat dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala berkata dia. Siapa ini? Anas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan sangat mengharap ahadukumul mauta
mati. Lidurin karena halangan asal yang mengenakan dia. Fa'in kana la budda fa'ilan, maka apabila mesti dia berbuat fal yakul, hendaknya dia ucapkan Allahumma ya Allah ya Tuhanku, ini hidupkan aku, maka nanti hayatu, selama hidup itu khairan li, baik untuk saya, wa tawaffani, dan matikan saya, jika nanti wafatu, apabila mati itu khairan li, lebih baik untuk saya. Muttafaq alaih. Ini hadis apa ini? Keren banget ini, penting banget ini. Ini ada obat juga di sini. Kan ada orang merasakan penyakit macam-macam dah itu minta mati. Ya Allah, mati aja saya. Udah boleh tuh gitu. Kalau udah terpaksa betul harus ngomong. Dia pengennya ngomong ini apa-apa ngoceh mulu, tapi jangan kayak beliau ngoceh pakai ilmu ngomong. Ya, kalau udah terpaksa benar, kita mau menyatakan sama Allah begini caranya, rapi pakai ilmu ya. Jangan ujung-ujung minta mati. Ini ujung-ujung minta mati. Ini kita banyak salahnya. Kalau caranya sembarangan, seolah kita mengintervensi Allah. So tahu, kamu udah tahu. Lu tahu nggak? Sekarang ini kita dosa kita mau pahala kita mana banyak kan? Tahu nggak? Kalau pas kita dikasih mati sekarang dengan dosa yang lebih banyak, apa yang terjadi? Banyak kesulitan kita. Kalau pahala yang lebih banyak, insya Allah. Kalau kita langsung minta mati gitu, kita nggak tahu. Ntar nasibnya dikubur baik atau tidak. Jadi ini pahami. Ini pahami betul. Kita sama Allah sopan pertama. Ya. Yang kedua kita mengakui kita nggak punya pengetahuan, urusan mati kita nggak tahu. Jadi kalau kita minta yang mintanya seperti kita tahu, seperti tahu. Ya, kita masuk kubur langsung senang. Saya kalau saya apa itu hadisnya? Saya hafal hadisnya. Orang yang kalau masuk ke kubur dia selamat. Perjalanan selanjutnya akan lebih gampang. Tapi kalau orang yang baru masuk kubur udah celaka, udah kena gebukan malaikat, perjalanan selanjutnya akan lebih masya Allah, lebih suka. Habisnya tadi apa tuh saya? Bentar aja ngomong, lupa. Udah dua kali lagi. Udah tua. Itu hadisnya soal itu. Ya, makanya kalau orang dulu minta mati
kagak sanggup ya Allah, saya mati aja. Ini banyak kali gurunya. Nah, kalau udah terpaksa banget kayak tadi itu, ya Allah, saya kasih. Kalau memang hidup itu masih lebih baik buat saya. Dan matikan saya kalau memang mati itu yang lebih baik buat saya. Itu paling batas begitu. Jadi tetap yang kita minta sama Allah yang terbaik. Kalau mati saya sekarang masih jelek akibatnya, gimana? Jangan dimatiin. Oh, jadi rapi mintanya gas sembarangan. Ya, ini. Ayo, siapa? Silakan. Oh, kita jadi murid di semua kita. Nah, suaranya yang mana? Nih pakai ini. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, Allah redha daripadanya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna, jangan sangat berharapkan ahadukumul mauta, kepada salah seorang kamu akan mati, diturin karena ada halangan asobahu yang mengenakan dia. Fa in kana la budda fa'ilan, apabila adalah mesti dia berbuat, falyaqul, hendaknya ia berkata, Allahumma, ya Allah ya Tuhanku, ahyini, hidupkan aku, maka natil hayatu khairan li, selama hidup itu baik untuk saya, wa tawaffani, dan matikan saya, idza kanatil wafatu khairan li, apabila mati itu lebih baik untuk saya. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat dari Bukhari Muslim. Allahu anhu qala, riwayat dari Sayyidina Anas, Allah redha padanya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah SAW, la yatamannayanna, jangan sangat berharap ahadukumul mautu, dari ahadakumul mauta, ahadukumul mauta, salah seorang kamu kepada kematian atau kepada mati. Boleh. Idulin asobahu, karena ada halangan yang mengenakan dia. Fa in kana la budda fa'ilan falyaqul, apabila adalah mesti ia berbuat, makanya ia katakan, Allahumma ahyini, ya Allah hidupkanlah aku, maka natil hayatu khairali, selama hidup itu baik untukku, wa tawaffani idza kanatil wafatu khairali, dan matikan saya apabila mati itu baik untuk saya. Muttafaqun alaih. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dan ada riwayat dari Anas radhiyallahu anhu, dan dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia berkata, dan Rasulullah SAW bersabda, la yatamannayanna, jangan sangat mengharapkan ahadukumul mauta, salah seorang kamu kepada mati, hidurin ausobahu, karena ada halangan yang mengenakan dia. Fa in kana la budda,
falyakul. Apabila adalah Buddha mesti ya. Nah, Buddha itu mesti ya. Ya, Buddha fadilan falyakul. Mesti dia berbuat. Mesti dia berbuat. Falyakul, hendaklah dia berkata, Allahumma ahyini, ya Allah, hidupkan aku, maka nafil hayatu, selama hidup itu khairul li, baik untuk saya. Wa tawaffani, dan matikan saya idza kana fil wafatu khairul li, apabila mati itu lebih baik bagi saya. Hadis riwayat Bukhari. Ya, orang yang kurang bukti. Biasanya orang masih penyakit, ya, begini. Ya, masih sebagi. Kalau sudah saya yang ya. Kan asap dia udah bertahun-tahun gitu ya. Umurnya sudah 80-an lebih deh gitu ya. Dia tuh nggak sabar akan sakitnya. Terus dia ngucap, kenapa nggak diambil aja sih nyawa saya? Dosa ya ini. Bapak ini banget dari Ulangi. Ada seseorang yang sakit sudah sembuh ya, kira-kira umur 88 tahun. Ya udah ditetapi aja bertahun-tahun ya sakit. Misalkan ada orang lebih muda dari dia daripada meninggal, wafat ya. Lalu dia mengucap, kenapa sih enggak saya aja yang diambil nyawanya gitu? Dosa itu ya. Dia sakit lama. Betul. Dengar anak kecil mati. Ngapa sih lu yang masih kecil mati? Bukannya gua aja, gua cocok kan? Makanya ini ya. Itu kalau dengan cara lain udah nggak ribut juga. Yang betul begini. Ini bahkan dikatakan wa in kana la budda fa'ilan. Ya. Kalau masih mau ngomong juga, yang ngomongnya begini, yang benar. Ya Allah, hidupkan saya. Kalau memang hidup itu masih lebih baik buat saya. Dan matikan saya. Ya. Kalau mati itu lebih baik buat saya. Ini yang dia boleh lakukan. Kan kalau kita pintar masih gimana? Masih pintar kan? Yang paling tahu kita mati atau hidup sekarang lebih baik siapa yang tahu? Tahu ini. Kita tahu nggak? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu diberikan ilmu cuma sedikit. Hari ini pahala yang banyak atau dosa kita nggak tahu. Ini kaitannya. Ada lagi yang mau tanya? Yang siap baca? Siapa lagi? Jangan takut-takut. Berani yang lebih banyak. Itu tekannya ya. Kan tekannya gini. Kalau hari ini saya belajar, besok saya ngajar. Saya dipacu sama guru saya, ya Allah, luar biasa. Ya. Ini kata dia Syafi'i, Ghazali yang bagus sekali. Yang paling besar pahalanya orang ngajar. Ini berdiri yasminan,
banyak doktrin yang dari Pak Kiai sedikit kemauan mendapat apa ya support digiring ya. Saya mau bisa ceramah besok apa nakal banget ya orang. Kalau yang ditanya galakan dikit mah jangan pakai nanya kan ikut aja ya. Biar pintar lagi jawabnya ada orangnya. Jawab teman tadi ngaji ini dah gampang dah, jangan nanya mulu, ikut aja nanti tahu dah jawab apa ya. Jangan. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yatamannayanna, janganlah seseorang dari kamu mengharap-harapkan la yatamannayanna, janganlah seseorang dari kamu mengharap-harapkan saya ulangi, la yatamannayanna ahadukum, janganlah seseorang dari kamu mengharap-harapkan al-mauta, mati, lidurrin asobahu, disebabkan oleh penderitaan yang terkena padanya. Fa'inkana, maka jika keadaan memaksa, bukan artinya satu mesti. Fa'inkana, maka jika la Buddha mesti fa'ilan, ia berbuat falyakul, maka hendaklah ia berkata, Allahumma, ya Allah, ahyini, hidupkanlah kami, maka natil hayatu, jika hidup itu khairan li, baik untukku, wa tawaffani, dan jika dan wafatkanlah aku, idza kanatil wafatu, wafat itu lebih baik, wafat itu khairan li, lebih baik bagiku. Muttafaqun alaih, muttafaq alaih atau Bukhari Muslim. Itu ya yang bunyinya la yatamannayanna. Saya mau tanya ibu-ibu, ya kalau dia bisa jawab ya. Ini bahasanya begini banget, la yatamannayanna. Ini kalau yang susah banget begini. Saya mau nanya nih, ini nun yang terakhir nun apa namanya? Ya rasain dah, suruh nanya atau kamu nanya kali? Kalau bukan saya nanya nih. Oh gitu. Ada lewat guru yang galak. Apalagi Anak kecil ya. Asal-asalnya ngajarnya bagaimana? Baru tanya, nggak jawab. La yatamannayanna, kan susah. Tunturnya tuh nak. kasih apa ya? Tahu. Kasih apa ya? Hah? Toki dah. Tulis, catat. Biar sekali ini langsung jangan lupa ya. Yang ini namanya nun taukid sakila. Nun taukid sakila. Makanya
Apa pun namanya nun taukid Sakila. sakila. Satu masjid dulu. Mana ya? Jadi kalau saya sekalian belajar nahu siapa yang Belajar nahunya separuh-paruh. dia jadi mulu. Saya yang salah. Tunggu sakit. Saya tanya lagi. Nun taukid ada berapa? Nun taukid ada berapa macam? Ada dua. Satu nun taukid sakila, yang satu lagi nun taukid khofifah. Khofifah maknanya enteng, sakila maknanya berat. Ada orang kampung saya tuh, orang kampung kita, dia kagak tahu artinya. Anaknya dinamain Sakila. Itu kamu saya tuh, ini masih ada tuh Sakila. Anak saya, anak siapa? Anak Haji Maco bukan? Yang kedua ya. Siapa ya? Ibunya siapa? Coba tanya tuh. Kalau ini Oh, anak ibu dinamain Sakila. Sakila apa sih artinya? Anak bapak bandit. Jadi nun taukid ada dua. Ada nun taukid sakila, ada nun taukid khofifah. Sakila maknanya berat, khofifah maknanya enteng. Mendingan anaknya namanya si khofifah enteng. Ya, ini kan asal katanya tamanna ya tamanna, tamanna ya tamanna, artinya mengharapkan. Kalau udah ya tamanna, saya aja rasa itu berat. Makanya saya terjemahkan apa? Sangat mengharapkan. Jangan sangat mengharapkan. Ini dari memahami ilmu nahunya. Saya bisa masih terjemah yang tepat, teman-teman. Ya. Jadi terjemah bisa berubah, nggak harus berubah. Ya. Jadi yang paling depan buat saya, jangan sangat mengharapkan mati kamu. La yatamanna yana. Jangan sangat mengharapkan mati. Ya, jangan. Sangat mengharapkan. Kenapa? Itu nunnya non tokid sakila. Sakila. yang enteng. Nah, kalau yang khofifah yang mana? La yatamannayan. La yatamannayan. Enggak pakai yanna enggak? La yatamannayan. Sukunnya ya. Ya. Itu khofifahnya. Nggak tahu loh. Keren. Wa ana bi Abdullah Khabbab bin al-Arab radhiyallahu anhu. Hadis dari Abu Abdullah Khabbab bin Arab radhiyallahu anhu qala, berkata ia, syakauna kami mengadu. Apa syakauna? Kami mengadu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikut ngomong semua. Ntar jadi biasa itu. Ya. Wa huwa mutawassidun burdatan wa
mutawasilun. Dia sedang berselimut. Dia sedang berselimut. Burdatan dengan selimut. Lahu kepunyaan dia. Kepunyaan dia. Fi zillil Ka'bah, di bawah naungan Ka'bah. Fakulna, maka kami katakan, ala tastanziluna, apakah engkau meminta bantuan kepada kami? Ala tad'u lana, adakah engkau mendoakan kami? Waqala, maka Nabi bersabda, qad kana man qablakum, sungguh adalah orang yang sebelum kamu, yukhadhu rajulu, ada seorang yang ditangkap, payuh farulahu, maka digali untuk dia, fil ardi, lubang di bumi, fayuj'alu fiha, maka dijadikan orang itu di situ. Summa, kemudian yu'ta bil minsyar, dibawakan dengan sebuah gergaji. Apa minsyar? Gergaji. Ya. Fayudomu, maka diletakkan gergaji itu ala rosi, di atas kepalanya. Fayuj'alu, maka dijadikan nisfaini, dua bagian. Wa yumsyatu,